Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Danianti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik layanan bimbingan kelompok model problem based learning dengan teknik diskusi kelompok dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Bendo Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat nggak nih? Nah, alhamdulillah. Oke. Marilah kita sebelum melakukan kegiatan hari ini kita berdoa dulu. Minta tolong ketua kelas mungkin bisa dipimpin perwakilan. Dan sekali siap gerak, belum mau silakan. Mari kita percayaan dengan masing-masing. Doa mulai. Selesai istirahat di tempat gerak. Selamat siang dulu. Ya, selamat siang semuanya. Supaya lebih akrab, gimana kalau kita perkenalan dulu? Ya, karena mungkin di sini tidak satu kelas, ada yang beda kelas. Jadi nanti Ibu minta kita saling memperkenalkan diri, memperkenalkan nama, kelas, dan hobinya apa gitu ya. Dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Bu Rima Danianti. Bu Rima mengajar guru BK jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Hobi Bu Rima adalah membaca. Dah itu aja, mungkin bisa dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Alvarez Makaralian, dosen Alvarez. Hobi saya bermain voli dari kelas 10, 11 menjadi. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Chandra dari kelas 11 2, hobi badminton. Ya, terima kasih sudah saling memperkenalkan diri ya. Jadi kita tak kenalkan maka tak sayang. Nah, kita sudah mengetahui nama dan tadi dari kelas mana, hobinya apa. Kita ice breaking konsentrasi. Oke. Kira-kira bagaimana biar semangat ya? Tujuannya adalah supaya melatih kalian untuk konsentrasi dan melatih daya ingat kalian. Seperti itu. Misalkan angka 1 tangannya begini. Kalau angka 2 tangannya begini, angka 3 tangannya begini, angka 4 tangannya begini. 1, 4, 2, ya hampir salah. 3, 1, 3, 4. Sekarang agak cepat lagi ya. 2, 3, 4, 1, 4, 1. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, jadi Bu Rima tujuannya untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini adalah agar kalian nanti bisa menganalisis mengenai materi pendidikan seks bebas untuk kehidupan sosialnya lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini Bu Rima akan menggunakan model problem based learning dengan teknik diskusi kelompok. Jadi nanti Bu Rima suguhkan suatu permasalahan, nanti kalian pecahkan secara bersama-sama. Begitu. Nah, sebelumnya nanti Bu Rima pengen bikin model kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi menjadi kelompok kecil. Nanti Bu Rima berikan LKK atau lembar kerja konseli untuk didiskusikan. Lalu kalian nanti saling memberi curah pendapat atau merumuskan
rencana apa solusi dari permasalahan tersebut. Setelah itu nanti kalian akan presentasi dan yang lainnya juga untuk saling menanggapi. Dan yang terakhir nanti kita beri kesimpulan bersama-sama. Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Oke, baiklah. Bu Rima akan berikan lembar kerjanya. Oke, ini. Oh iya, sebentar. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu nih. Kira-kira mau Ibu bagi atau bagi sendiri? Ibu yang bagi atau berhitung saja ya? Dengan berhitung, oke. Mungkin berhitung 1 sampai 3. Sekarang Bu Rima akan membagi lembar untuk diskusi. Jadi kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian. Oke. Itu kalian baca dulu, jangan lupa dituliskan identitas kalian di situ. Ya, silahkan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Ya, ditulis. Mas Diki. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya untuk diskusi. Ya, silahkan. Kalau 10 menit itu agak terlalu cepat. Ya, 15 kalau gitu. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya. Gimana? Kesulitan? Ini kan kisah nyata ya. Jadi kalian pasti bisa lah ngasih sarannya gimana. Ya. Saya masih bingung itu diskusikan kasus tersebut bagaimana perilaku remaja yang seharusnya dalam kurung perilaku yang baik. Contohnya kayak gimana sih Bu? Itu kan tadi ada anak di bawah umur kena Satpol PP karena di hotel bersama pacarnya. Nah, itu sudah perilaku yang baik apa belum? Ya, seharusnya bagaimana nih supaya ini tidak terjadi? Gitu. Seharusnya Sebagai bagaimana? Harus pacaran gitu. Intinya ya harusnya bagaimana? Apakah sudah benar perilaku tersebut sampai nginep di hotel dengan pacarnya? Gitu. Itu sudah betul apa enggak lah? Bila kamu menyikapinya bagaimana? Gitu. Jika itu terjadi pada temanmu misalkan, kamu sebaiknya bagaimana? Gitu. Menyarankan untuk si temanmu. Gitu, ya. Sebelum terjadi seperti itu harusnya bagaimana? Gimana? Sudah ada pandangan? Itu kan juga sering ada di berita kan? Nah, sebelum itu terjadi, seharusnya bagaimana? Gimana ini ketuanya? Lancar? Mungkin ada yang sudah selesai? Oke, 5 menit lagi mungkin cukup ya.
Oke, ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 bagaimana? Belum? Oke, nggak apa-apa. Dilanjutkan. Kelompok 3 bagaimana? Belum. Oke. Waktunya masih 5 menit lagi. Ini bisa meningkatkan iman kita, dampak buruk, tidak baik untuk kesehatan, kan banyak sekali. Gimana kesulitannya? Nah, caranya mungkin sebelum melakukan itu kita harus berpikir ya akibatnya. Kalau hamil nanti gimana? Nanti masa depannya gimana? Terus itu untuk kesehatan bagus apa enggak? Nanti kalau terjadi hamil di luar nikah gimana? Karena kan kita punya agama nih, nah itu kan bisa jadi untuk pegangan. Terus selalu ingat orang tua, ingat Tuhan. Gimana? Nanti lancar ya kayak oke ya. Kalau sudah nanti kita presentasi ya. Udah Kak Alvarez. Ini masih mikir Bu. Masih kalau yang sudah tapi nanti kalau ada pikiran tentang ini lagi ya gitu. Karena sedang presentasi lah. Gimana, sudah selesai semuanya? Kurang sebentar lagi? Ya, kelompok 3 sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah, oke. 3 sudah? Oke, jadi sudah semuanya. Selanjutnya Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin siapa dulu ya yang mau maju untuk mempresentasikan? Siapa yang siap? Oke, kelompok 1. Karena tadi kan kelompok 1 selesai duluan. Ayo, kelompok 1 dulu. Nanti yang lainnya boleh memberikan masukan atau tanggapan. Yuk. Sini. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 isi menyampaikan pendapat. Pernyataannya
Kasusnya, Satpol PP Kabupaten Magetan merazia 50 pasangan seks bebas. Ini hasil operasi modal di Sarangan saat tahun baru. Terdapat beberapa pasangan remaja di bawah umur. Mereka kedapatan berada dalam satu kamar. Satpol PP mendata semua pasangan seks bebas itu. Sementara pasangan remaja langsung menjalani pemeriksaan. Mereka juga harus mengikuti petugas ke kantor Kecamatan Pelausan. Pasangan remaja tersebut memerlukan pengawasan khusus. Semua pasangan seks bebas mendapat pembinaan. Satpol PP meminta KTP mereka yang sudah memiliki KTP. Saat dini hari mereka kami pulangkan, mereka akan menjalani pembinaan lanjutan. Sebenarnya tim gabungan tidak terus menasihat pasangan seks bebas karena operasi yang tergelar adalah operasi virus isi serta penerapan jam malam di saat malam baru. Diskusikan kasus tersebut bagaimana perilaku remaja yang seharusnya dalam perilaku yang baik. Yang pertama, seharusnya pelajar itu belajar itu ada banyak hal. Yang pertama bisa mengerjakan PR untuk kemudian hari, juga mengulang pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Yang kedua, istirahat untuk mengisi tenaga di hari selanjutnya. Bagi pelajar, istirahat yang cukup itu sangat penting karena kalau tidak cukup istirahatnya atau tidak cukup tidurnya bisa mengantuk di sekolah dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang paling kuat yang selanjutnya adalah komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua itu sangat penting, apalagi jika yang orang tuanya masih lengkap. Yang kelima, ibadah. Bagi warga negara Indonesia yang memiliki agama masing-masing, lakukanlah ibadah saat kita masih muda. Karena usaha tanpa ibadah itu mustahil. Oke. Yang terakhir adalah mengejar karir. Mengejar karir di saat masih muda. Sekian dari kami. Jika ada kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira ada masukan atau tanggapan? Ada belum? Belum ada? Ya, silakan duduk. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, karena tadi kelompok 3 yang selesai. Sebenarnya kelompok 3 ini, ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presiden kami dulu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang terdapat kasus pada soal tadi. Langsung aja. Yang pertama, seharusnya remaja sekarang diarahkan ke dalam hal-hal yang lebih bermanfaat seperti mengikuti organisasi masyarakat, contoh Karang Taruna, organisasi paguyuban seni, organisasi Palang Merah Remaja PPMI. Yang kedua, seharusnya remaja mulai mencari lapangan pekerjaan ataupun pengalaman untuk meniti karir di masa depan. Yang ketiga, jika seorang remaja sudah mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dan mampu untuk membangun rumah tangga, seharusnya dipercepat untuk menikah untuk mengurangi hal-hal yang kurang baik seperti seks bebas di luar pernikahan. Oke, kira-kira ada masukan lain mengenai tadi ya? Bagaimana? Pak Fares izin memberikan masukan. Ya. Saya kurang setuju dengan pendapat jika sudah memiliki pekerjaan dan sudah memiliki pasangan sebenarnya bisa segera menikah. Saya kurang setuju terhadap hal tersebut karena mereka bukanlah tentang kita atau saya, tapi mereka adalah menjalin hubungan berbeda spesies. Berbeda apa? Berbeda gender, laki dan perempuan selamanya, bukan hanya setahun, 2 tahun ataupun hanya bulan-bulanan. Dan juga cerai itu dilarang oleh agama. Sekian, terima kasih.
Jadi intinya kalau dari kelompok ini, kalau kita sudah memiliki pekerjaan dan kita sudah punya pasangan, Ini gitu, untuk menyederhanakan menikah itu untuk mengurangi hal-hal yang kurang baik seperti contohnya seks bebas atau di hotel, contohnya itu kan untuk mengurangi hal itu segerakan menikah jika yang mampu. Nah, kalau yang belum mampu untuk mengurangi pekerjaan menikah itu. Oh ya, oke, bagus sekali. Jadi kita kalau menikah intinya harus siap dulu ya, mampu secara ekonomi, secara apa, fisik, mental itu penting sekali ya, karena cinta saja ya juga tidak cukup. Ya seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2, silahkan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yusuf Chandra Grandoko dari perwakilan dari kelompok 2. Ya, langsung permasalahannya saja. Sebaiknya mengurangi waktu bermain bersama pasangan di malam hari. Jika bermain bersama pasangan, usahakan tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sebelum melakukan tindakan itu, sebaiknya kita harus berpikir panjang sebelum melakukannya. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, bagaimana yang lainnya masukannya dari kelompok 2? Kami bisa izin memberikan masukan lagi Bu. Ya. Saya kurang setuju dari pendapat yang pertama tadi. Jangan bermain bekerja, jangan bermain bola dengan pasangan. Bukan bola. Maksudnya bukan nggak boleh bermain, tapi banyak mengurangi waktu bermain. Oh, mengurangi waktu bermain malam, seperti itu. Nggak boleh bermain berdua bersama pasangan. Mengurangi, bukan boleh mengurangi. Mengurangi. Boleh tapi kalau yang batasannya. Oh, ada batasannya. Ya. Di mana? Tapi di antara batasan tersebut, kalau anak-anak sekarang masih bisa melakukan hal tersebut. Masih bisa. Maksudnya, Mungkin saya tidak paham. Misalnya jam bermainnya misalnya jam 9, pausa ya jam 8 ataupun sebelum bisa lah. Di antara tersebut mereka sudah bisa melakukannya. Dengan anak-anak yang sekarang mempunyai berapa macam pikiran yang berbeda. Itu bagaimana cara mengatasi? Apakah mereka dilarang tidak usah pacaran? Kalau sukses sudah makan karirnya nikah saja atau yang lain? ya mungkin yang Ibu bantu ya, yang dimaksud Pak Alvarez mungkin tidak semuanya seperti itu. Kita juga kembali ke melihat ke keluarga kita. Mungkin ada yang keluarganya masih lengkap, mungkin di keluarganya hanya dengan neneknya. Jadi mungkin ada yang bisa mencuri-curi waktu, itu kan maksudnya. Tapi kan tidak memungkinkan semuanya bisa seperti itu. Ya, jadi semua itu jadi kembali kepada diri kita. Kita juga harus punya bentengan, punya iman, keyakinan. Kita mau jadi orang seperti apa, gitu. Kalau kita mungkin punya komitmen, punya prinsip, saya harus pulang jam segini karena sudah komitmen dengan orang tua, ya. Jadi jam 9 harus sampai rumah. Oh, berarti tadi kan bisa mengurangi waktu bermain, maksudnya itu tidak setiap hari bermain, tidak selalu pulang larut malam. Jadi kita tahu waktu. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi? Tidak. Di keluarga kamu bagaimana? Apakah ada batasan waktu atau dibebaskan? Di keluarga saya itu nggak boleh main malam lebih dari jam 7. Oh, jam 7. Soalnya ya lebih baik di rumah ngaji. Oh, ngaji, bagus sekali ya. Ya, itulah yang harus kita contoh ya. Jadi kita harus punya batasan, punya komitmen untuk bisa mengontrol diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Oke, tepuk tangan, terima kasih dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah baik sekali dalam menyampaikan pendapatnya ya, karena tadi permasalahannya tentang anak di bawah umur ketangkap di hotel ya, sedang berduaan. Jadi terkena Satpol PP, akhirnya ada pembinaan. Jadi dari lingkungan sekitar ini pasti banyak sekali yang seperti itu. Harapannya semoga di diri kalian punya benteng, punya iman untuk tidak melakukan perbuatan semacam itu ya. Untuk selanjutnya Bu Rima ada tayangan, silakan bisa disimak dulu. Apa sih seks bebas itu supaya kalian lebih paham?
Bahaya seks bebas pada remaja. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Apakah seks bebas diperbolehkan? No, karena dilarang oleh agama dan berdampak buruk bagi kesehatan. Penyebabnya usia, spiritual, pacaran, ekonomi, dan lingkungan. Dampaknya putus sekolah dan hancurnya masa depan, aborsi, HIV, dan PMS. Dampak negatif kehamilan di luar nikah, sosial, fisik, psikologis. Akibat yang dialami perempuan yang hamil di bawah usia 21 tahun, infeksi kandungan, kanker serviks, bayi lahir prematur, dan malnutrisi. Resiko yang dapat dialami oleh ibu: mengalami tekanan darah tinggi yang akan mengakibatkan eklamsia atau kejang pada saat hamil. Selanjutnya, resiko terberatnya dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak, baik pada saat dalam kandungan maupun saat melahirkan. Cara mencegahnya: mendekatkan diri pada Tuhan, berpikir positif, beraktivitas yang positif, memilih lingkungan yang positif, memahami dampak negatif seks bebas. Marilah kita cegah seks bebas untuk masa depan yang lebih baik. Oke, dari situ kalian bagaimana sudah mengerti ya mengenai tentang seks bebas ya. Jadi seks bebas itu merupakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan. Ya, dalam ajaran agama pun kan kita tidak dianjurkan ya untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah, karena itu juga bisa mengganggu kesehatan kita ya. Jadi yang menjadi penyebabnya juga kenapa bisa terjadi seks bebas mungkin karena usia ya. Usia kalian kan masih masa pubertas, punya rasa ingin tahunya yang tinggi, betul. Jadi usahakan untuk tidak mencoba-coba seperti itu ya. Terus spiritualnya ya, ilmu agamanya, sholatnya lebih didalami lagi. Setiap kalian akan melakukan seperti itu, coba ingat kalian punya agama, kalian punya Tuhan. Hal seperti itu sangat dilarang di agama kita ya. Terus selanjutnya pacaran. Sekarang kan banyak sekali ini anak-anak berpacaran. Jarang sekali kan kalau ditanya nggak punya pacar, pasti kebanyakan menyalah. Itu tolong kalian bisa lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus ke arah yang seperti itu ya. Lebih baik malah tidak usah pacaran, kita berteman saja. Terus selanjutnya ekonomi, mungkin ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Misalkan ekonominya tidak mampu, nah, ya. Terus selanjutnya lingkungan yang tidak baik juga akan membawa kita ke arah yang tidak baik juga. Jadi kita bisa terbawa. Nah, dampaknya kalau kita melakukan seks bebas, kita bisa merusak masa depan kita. Ya, bisa putus sekolah kalau kita ternyata bisa sampai hamil. Itu kan sangat kita masa depannya suram sekali. Terus yang kedua, melakukan aborsi. Karena kalian belum siap untuk menikah, kalian masih di bawah umur, ya, kalian akhirnya melakukan aborsi lah, itu jangan sampai terjadi. Terus nanti bisa terjerat infeksi menular seks atau HIV, ya. Dan cara mencegahnya, coba kalian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalian punya agama, kalian harus bisa lebih menguatkan iman kalian. Terus berpikir positif ya, beraktivitas juga yang positif, mencari lingkungan juga yang positif, yang bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Terus ingatlah apa yang akan kalian lakukan ke arah sana, ingat dampaknya nanti apa kalau melakukan seks bebas. Seperti itu ya. Dari sini sudah paham? Oke. Ya, karena waktunya ini kurang 3 menit lagi ya, Bu Rima harapkan dengan melakukan bimbingan ini kalian bisa lebih memahami tentang
seks bebas ini di dalam kehidupan sosial kalian supaya lebih baik lagi ya. Kira-kira bagaimana nih rasanya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Gimana? Dia mau disampaikan? Enggak? Mungkin Febian? Setelah sebagai kelompok membahas soal pergaulan seks bebas itu, kita mendapatkan motivasi untuk sebagai remaja untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya. Karena sudah tahu ya nanti dampaknya apa ya. Karena walaupun banyak faktornya, kita harus tahu dampaknya nanti apa ya. Oke. Selanjutnya nih Bu Rima ada lembar untuk evaluasi hasil, tolong dikerjakan ya. Diisi nama ya, terus dibaca instrumen tes kognitif ini. Oke, diisi. Oke, silakan diisi di situ. Ya, karena waktunya ini masih 3 menitan, mungkin bisa diisi sekarang ya. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Oke. Oke, akan dikumpulkan. Terima kasih. Ya, nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya untuk minggu depan. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Febian? Yuk, siap, gerak. Belum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di rumah. Gerak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi